sebagai profesi Bapak ini kan profesinya GM ya Pak? Ya. Profesi GM berarti Bapak ini kan sering rapat, sering rapat. Itu bagaimana Bapak memimpin rapat itu tadi biar supaya karyawan tadi itu mau mendengar? Kami menggunakan beberapa itu terjadwal. Jadi ada sekretaris yang mengatur, kita atur setiap bulannya, ada monthly meeting, ada weekly, ada weekly, ada harian, dan di hotel ini adalah komunikasinya. Ya, jadi kami setiap pagi pasti wajib ikutnya untuk namanya morning meeting. Morning meeting ini dihadiri oleh departemen atau manajer hotel, ya, departemen head atau asisten. Nah, di situ dikomunikasikan bagaimana operation sebelumnya, hari berikutnya, apa kendala-kendala, ya. Jadi kita memang sangat briefing, lebih poin, dan biasanya tidak perlu lama, yang penting apa yang disampaikan dari departemen dan bisa komunikasinya dan dipecahkan masalahnya. Jadi setiap hari bisa dibilang ada ini kumpulan gitu ya? Ya, rapat-rapat begitu wajib. Karena hotel kan dinamis ya. Kadang diperlukan sore ya kita bisa. Boleh nggak kasih tips gitu Bapak bagaimana cara memilih karyawan itu yang belum Bapak kompeten? Kalau bicara kompeten ada 3 kan, ada knowledge, ya, ada skill, ada attitude. 3 komponen ini kan saling berhubungan. Ya, orang yang bekerja tanpa ilmu pengetahuan kehilangan arah. Ya kan? Orang yang bekerja dengan keterampilan, ya, tanpa ilmu pengetahuan, dia akan bingung mana yang benar, mana yang salah. Ya, orang hanya pengetahuan saja tanpa keterampilan akan lambat. Gitu kan? Jadi dia bingung bagaimana yang sebenarnya yang bagus. Yang ketiga adalah attitude, sikap. Hotel adalah kombinasi dari 3 itu. Yang paling penting tentu attitude. Jadi bodoh bisa diajari, gitu kan? Keterampilan bisa kita latih, tapi udah sikap, tingkah laku ini kan pergumulan dari kecil, dari keluarga, dari pendidikan. Nah, inilah yang kita harus lihat bagaimana soft skill dari karyawan itu kita cek. Jadi attitude-nya yang kita lihat dulu, baru di sananya adalah ada skill dan knowledge. Jadi dari attitude dulu, bukan dari pengetahuan, bukan dari IPK dulu, tapi dari bagaimana dia bersikap, bagaimana interaksi pada waktu lama gitu ya. Baru di sananya muncullah kita melihat proven skill-nya ataupun knowledge. Apakah maksudnya kita semua karyawan masuk itu ya kebetulan itu ya. Jadi rekrutmen, HR, kemudian ada HRD, ya semua ya ya bisa. Walaupun tadi bisa juga kita panggil HRD-nya, HRD-nya, kita berkomunikasi seperti apa, mana yang kira-kira ada masukan dari dia, kita diskusikan. Terus bagaimana Bapak menyikapi misalnya kan biasanya kan karyawan kan pasti ada kritik di awal ya? Ya betul. Bagaimana kalau menyikapinya kalau misalnya trainingnya itu dia kurang kompeten? Dan kemudian maksudnya kurang bagus, apakah Bapak langsung cut off-nya? Apakah masih ada pembicaraan dulu? Harus dilihat result dari awal. Ada casual, ada developer, ada contracted, ya, ada juga serta. Ya tentu harus mengikuti aturan-aturan yang kita tetapkan. Ya. Kedua, kalau tidak kompeten tadi, ada waktu untuk belajar. Nah, jadi bagaimanapun mereka pasti kalau tadi bodoh bisa diajarkan ya, jadi pasti bisa ditingkatkan. Attitude yang Susah ya Pak ya? Oke, kita udah masuk di penghujung pertanyaan nih Pak. ya. Apa sih visi Bapak untuk 5 tahun ke depan untuk hotel Santika? Ya, secara umum ya kita harus mempertahankan market leader di Medan. Nah, pastikan Santika Diandra adalah pilihan utama hotel dan convention di Medan. Jadi kalau tamu dari Aceh, dari Jakarta, datang ke Medan, menginap Santika. Bagaimana mau rapat
Santika, Benson. Kedua hal itu. Kalau nginep di Santika, kalau merapat di Santika di Andra. Itu target kita lah menjaga pertumbuhan tentunya juga ya, dan memastikan bahwa hotel ini terus berkembang dan tetap di hati pelanggan.